Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani. Saya dari kelas 2B Keperawatan. Tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan tindakan pertolongan pertama pada persalinan normal, yang dimana untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah keperawatan maternitas 1. Dan tujuan dilakukan tindakan ini yaitu untuk memberikan pertolongan persalinan dengan aman dan baik untuk bayi maupun ibunya. Tahap pertama yaitu tahap praorientasi, yang dimana kita harus mempersiapkan diri kita terlebih dahulu sebagai perawat, apakah kita siap untuk bertemu pasien atau tidak, dan apakah kita mampu untuk melaksanakan tindakan tersebut atau tidak. Kemudian validasi kembali data pasien. Kita lihat namanya apakah benar di sini dengan Nyonya A. Lalu untuk tanggal lahirnya tanggal 29 Juli 1992. Nah, kita lihat juga apakah benar ibu ini akan dilakukan persalinan atau tidak. Selanjutnya, kita siapkan alat yang akan digunakan. Di sini alat-alatnya yang pertama itu ada set partus steril yang berisi 3 pasang handscoon di sini. Kemudian ada 2 buah klem arteri, yang ini 2. Kemudian ada setengah kohler. Lalu ada gunting episiotomi, kemudian ada dua buah pinset yaitu anatomis dan chirurgis. Lalu juga ada gunting tali pusat, lalu ada klem tali pusat, kemudian ada kateter nelaton. Setelah itu di sini ada 2 buah kom yang berisi kasa steril dan kasa alkohol. Lalu di sini ada 2 buah bengkok. Lalu ada korentang. Di sini ada alat penyedot lendir, hepatitis B dan vitamin K. Kemudian di sini ada tetes mata antibiotik profilaksis untuk bayi. Kemudian ada 1 ampul oksitosin. Di sini ada Doppler dan gelnya juga. Kemudian di sini ada 3 buah spuit. Lalu ada timbangan bayi. Ada meteran. Kemudian di sini ada APD yang terdapat face shield, masker, pelindung kepala dan juga apron. Kemudian di sini ada sepatu boot. Kemudian di sini ada tempat plasenta, ada larutan berisi klorin, kemudian ada tempat DTT atau baskom DTT. Di sini ada tempat sampah medis dan non medis. Lalu di sini juga ada keranjang pakaian kotor. Lalu di sini ada TTV yang termasuk sphygmomanometer, stetoskop dan juga termometer. Di sini ada selimut, ada 2 buah handuk, lalu ada alas atau underpants, kemudian ada 2 buah waslap. Lalu di sini ada perlengkapan bayi. Di sini ada kain bedong. Lalu ini ada baju bayi, ada topi bayi dan juga popok bayi. Setelah itu kita langsung masuk ke tahap orientasi. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Putri, saya yang dinas pagi dari jam 8 sampai jam 2 siang. Ibu, sesuai standar prosedur keselamatan di rumah sakit, boleh tolong sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu ya Bu? Sambil saya lihat gelang tangannya ya Bu. Benar dengan Nyonya A, tanggal lahir 29 Juli 1992. Ibu, tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan pertolongan pertama pada persalinan Ibu, yang dimana tujuannya yaitu untuk membantu pertolongan pada persalinan dengan aman dan baik untuk ibu maupun bayinya ya Bu. Dan untuk kontrak waktunya sekitar 30-60 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu bersedia ya Bu. Nah, sebelum saya memulai tindakannya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan Bu? Baik, tidak ada ya Bu. Kalau begitu langsung saja saya langsung mulai tindakannya ya Bu. Sebelumnya, kita tutup sampiran terlebih dahulu untuk menjaga privasi pasien. Sebelum memulai tindakan, kita memakai APD terlebih dahulu. Yang pertama, kita pakai apron terlebih dahulu. Setelah itu kita pakai masker.
Setelah itu kita pakai face shield. Kemudian kita pakai nurse scrub. Selanjutnya kita cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Dan pastikan kita tidak memakai perhiasan atau jam tangan. Selanjutnya kita pakai handscoon steril. Setelah itu kita langsung memulai tindakan. Selanjutnya kita meriksa, melihat, dan mendengar tanda gejala skala 2. Pertama kita lihat tanda dan gejala skala 2 yang ditandai dengan perineum menonjol, kemudian anusnya tertekan dan dorongan mengejan. Pertama-tama kita akan menyiapkan oksitosin ini, kemudian kita masukkan ke dalam squid 3 cc. Setelah itu kita tutup kembali, lalu kita letakkan di dalam partus set. Lalu kita akan membersihkan daerah perineum dengan menggunakan kapas basah dan menggunakan pinset. Kemudian bersihkan dari vulva ke arah perineum. Jika sudah, buang ke dalam bengkok. Yang tadi dipakai kita masukkan ke dalam larutan klorin. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan dalam pada vagina ibu. Ibu, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu ya Bu, vaginanya Bu. Di sini kita akan menggunakan 2 jari dan kita akan cek porsio, lalu serviksnya, lalu presentasi posisi struktural melase dan juga kondisi pinggul. Di sini juga kita akan pastikan bahwa pembukaan sudah lengkap dan kita akan memecahkan selaput ketuban pasien. Pertama-tama kita dekatkan bengkok terlebih dahulu. Lalu kita pecahkan ketuban dengan menggunakan setengah kohler. Kita pecahkan. Jika sudah dipecahkan, kita simpan setengah kohler ke dalam larutan klorin. Lalu kita buka sarung tangan, kemudian kita masukkan ke dalam larutan klorin. Masukkan ke dalam klorin. Dan pastikan DJJ setelah kontraksi uterus selesai. Dan jeli terlebih dahulu. Lalu kita periksa di bagian mana punggung pada janin. Setelah sudah ketemu, kita oleskan gel pada Doppler di sepertiga kepala bagian punggung. Kemudian dengarkan untuk DJJ normal 120 sampai 160 kali per menit. Lalu beritahu ibu dan keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap dan janin dalam keadaan baik. Kemudian minta ibu untuk mengerang bila ada his atau bila ada kontraksi. Kemudian minta keluarga untuk posisikan ibu. Bapak, ibu, saya minta bantuannya ya untuk memposisikan duduk ibu. Pastikan ibu dalam posisi setengah duduk.
Maka kepala bayi sudah membuka 5-6 cm di bagian vulva, lalu kita letakkan 2 handuk bersih di atas perut ibu. Lalu kita letakkan underpad di bawah bokong pasien. Ibu angkat terlebih dahulu ya Bu bokongnya. Cek kembali peralatan apakah sudah lengkap atau belum. Di sini peralatannya sudah lengkap ya. Setelah itu kita pakai APD. Nah, di sini saya sudah menggunakan APD. Lalu kita cuci tangan kembali dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita pakai handcloth steril. Kemudian kita gunakan boot. Nah, jika APD sudah siap, kita langsung melakukan tindakan. Kemudian letakkan tangan yang dominan di bawah perineum. Kemudian tangan yang non-dominan di atas abdomen. Minta ibu untuk mengerang dan biarkan bayi keluar secara perlahan. Bu bisa menerang ya Bu. Tarik nafas. Mengejar Bu. Ayo terus ibu. Kemudian kita lihat bayi apakah terlilit tali pusat atau tidak. Di sini bayinya tidak terlilit tali pusat ya. Tidak, kita tunggu bayi untuk melakukan vaksi luar secara spontan. Lalu tempatkan tangan kita pada sisi pipi bayi. Kemudian gerakan kepalanya ke arah bawah dan sisi untuk mengeluarkan bahu atas. Jika sudah, kita akan menggerakkan kepala bayi ke atas dinistal untuk mengeluarkan bahu bagian belakang. Setelah bahu lahir, geser tangan ke bawah untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri bagian tangan dan siku sebelah atas. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah bayi. Setelah seluruh badan bayi lahir, letakkan bayi di atas perut ibu. Ibu, dadanya sudah lahir ya Bu. Lalu lakukan penilaian salitas pada bayi sambil mengeringkan badan bayi. Lihat bayi menangis atau tidak, bernafas baik atau tidak, dan lihat warna kulit pada bayi. Di sini bayinya bernafas dan juga bayinya menangis. Untuk warna kulitnya normal ya. Kemudian cek kembali uterus untuk memastikan tidak ada bayi lagi di dalam uterus. Di sini sudah tidak ada bayi lagi ya. Beritahu ibu bahwa ibu akan disuntikan oksitosin. Ibu, di sini saya akan menyuntikkan oksitosin kepada ibu ya Bu. Nah, oksitosin ini diberikan 1 menit setelah bayi lahir. Dengan dosis 10 ml secara IM di bagian sepertiga paha atas distal lateral. Lakukan aspirasi terlebih dahulu ketika menyuntikkan. Nah, setelah 2 menit kita akan memasang klem dan untuk membantu dalam pemasangan tali pusat antara bayi dan ibu.
kita akan klem dari pusat bayi 3 cm. Lalu kedua, kita akan cari terlebih dahulu dari pusat ke arah distal kurang lebih 3 cm, lalu klem. Jika sudah, kita gunting tali pusat dengan posisi tangan kiri memegang tali pusat, lalu gunting menggunakan gunting tali pusat di antara klem 1 dan kedua. Kita gunting. Jika sudah, lalu kita pasang klem tali pusatnya. Kita pasang klem tali pusatnya. Lalu letakkan bayi pada ibu secara skin to skin, yaitu kulit bayi dan kulit ibu bersentuhan ya. Pastikan mulut bayi dekat dengan puting ibu. Lalu kita pasang topi bayi. Lalu kita pasang selimut. Kita pindahkan klem 5-6 cm dari vulva. Letakkan tangan kiri di atas simfisis ibu. Tangan kanan menarik tali pusatnya. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan kembali tali pusat dengan tangan kanan. Dan tangan kiri mendorong ke arah dorsokranial. Jika plasenta selama 30-40 detik tidak keluar, maka tunggu kontraksi berikutnya dan lakukan prosedurnya secara berulang. Lalu tegakkan tali pusat dan lakukan kembali dorongan dorsokranial. Jika plasenta sudah terlihat pada vulva, kita keluarkan secara hati-hati sampai plasenta lahir. Lihat apakah kotiledon dan air ketubanya banyak atau tidak. Lalu kita akan menggulungnya dengan searah agar air ketubanya tidak pecah. Lalu simpan ke tempat plasentanya. Lalu kita letakkan alat yang sudah digunakan ke dalam klorin. Setelah plasenta lahir, kita lakukan masase dengan menggunakan 4 jari tangan. Kita masase dengan cara sirkular sampai uterus berkontraksi dengan baik, dengan tanda-tanda uterus kembali mengeras. Lalu dengan menggunakan kasa di pinset kemungkinan laserasi dan perineum, kita akan melakukan penjahitan bila laserasi mengalami pendarahan. Tetapi di sini tidak ada robekan dan pendarahan ya. Setelah sudah, kita lepas handscoon. Kemudian letakkan ke dalam larutan klorin. Setelah itu kita cuci tangan kembali. Pastikan bayi tetap dalam pelukan ibu secara skin to skin selama 1 jam. Lakukan penimbangan dan TB pada bayi. Ibu, dedenya ditimbang dulu ya Bu. Lalu kita juga ukur tinggi badan bayi. Lalu kita pakai handscoon kembali.
Setelah itu, kita pakaikan pakaian kepada bayi, pasang popok terlebih dahulu. Berikan tetes mata antibiotik profilaksis pada bayi. Lalu berikan vitamin K dengan cara IM pada paha bagian kiri. Kita suntikan pada paha bagian kiri secara IM ya. Pemberian vitamin K selama 1 jam, kita berikan imunisasi hepatitis B dengan cara IM pada paha bagian kanan. Nah, sekarang kita akan memberikan imunisasi hepatitis B ya, karena sudah 1 jam. Kita berikan secara IM. Setelah itu kita bedong bayi. Bedong bayi jangan terlalu kencang atau longgar. Kemudian berikan bayi pada ibu. Ibu, ini dede bayinya ya, Bu. Pastikan ibu dalam posisi setengah duduk. Lakukan pemantauan kontraksi pada ibu dan pastikan tidak ada perdarahan. Ajarkan ibu dan keluarga meses secara angkat jari dengan gerakan sirkuler. Ibu dan bapak atau keluarga ibu, jika mau meses, gunakan 4 jari, lalu putarkan dengan secara sirkuler ya, Bu. Seperti ini. Nah, jika ibu sudah pulang ke rumah, ibu bisa menggunakan cara ini ya, Bu. Jumlah estimasi kehilangan banyaknya darah pada ibu. Periksa TTV ibu mulai dari tekanan darah. Ibu, di sini saya akan mengecek tekanan darah ibu terlebih dahulu ya, Bu. Maaf, Ibu, tangannya. Kita cek tekanan darahnya. Setelah selesai mengecek tekanan darah ibu, kita cek suhu ibu. Ibu, sekarang saya akan mengecek suhu ibu ya, Bu. Maaf, Ibu. Sambil menunggu suhu tubuh, kita cek juga nadi dan respirasi ibu. Kita hitung selama 1 menit. Sudah ya, di sini sudah saya cek semua CCTV-nya. Dan periksa juga kandung kemih setiap 15 menit di 1 jam pertama. Lakukan di 30 menit pada jam kedua. Di sini pastikan bayi bernafas dengan baik ya. Kita bereskan alat,
Buang semua alat yang sudah terkontaminasi ke dalam larutan klorin. Di sini sudah terbuang semua ya. Kemudian kita juga buang sampah ke dalam tempat sampah yang sudah dipisahkan. Kemudian bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT dan menggunakan wastafel. Kita bersihkan pada daerah genitalianya. Selanjutnya, kita mengkontaminasi dengan menggunakan larutan klorin di tempat persalinan. Selesai, kita bereskan alat kembali. Kita rapikan baju ibu. Ibu, saya rapikan bajunya ya, Bu. Kita angkat selimut yang kotor. Masukkan ke dalam keranjang pakai air kotor. Setelah itu kita lakukan terminasi. Ibu, alhamdulillah tindakannya sudah selesai ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu? Senang ya Bu, karena dada bayinya lahir dengan selamat ya Bu. Jika Ibu butuh sesuatu atau ada keluhan apapun, Ibu bisa datang ke ruang perawat atau Ibu bisa pencet bel ya Bu. Baik Ibu, sebelum saya kembali ke ruangan, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ya Bu? Baik, kalau begitu saya permisi ya Bu. Mari Ibu.